Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya memasak menu sederhana, tumis pindang lenca. Ini benar-benar sangat enak banget ya, rasanya tuh pedas, gurih, jadi sangat pas banget untuk menu harian, pendamping nasi putih, dimakan anget-anget, nasi putih anget, itu rasanya sangat enak banget, sudah nggak perlu lauk lagi ya. Dan recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Untuk cara memasaknya, silahkan tonton videonya dari awal sampai akhir dan please jangan di skip ya. Terima kasih. Untuk bahannya ini saya menggunakan pindang yang potongan ya. Ini saya beli 2 keranjang teman-teman, harganya 10.000 ya, 2 keranjang, isinya 8 potong ya. Ukurannya juga enggak terlalu besar, ini kecil-kecil. Emang agak mahal ya kalau menurut saya. Kemudian ini disisihkan dulu. Kemudian ada lenca, ini saya beli 1 bungkus. Kalau di sini tuh sudah dibungkusin teman-teman, 1 bungkus harganya Rp3.000. Kemudian juga ada kemangi, ini saya menggunakan 1 ikat ukuran kecil ya. Ini sudah saya petikin, sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Selanjutnya sisihkan dulu. Siapkan cobek. Tambahkan 2 siung bawang putih, ini biar mudah dihaluskan. Ini saya geprek-geprek dulu seperti ini atau boleh dipotong-potong. Kemudian 6 siung bawang merah, sama ya, digeprek-geprek dulu. Tambahkan kencur, ini saya kasih 2 cm ya, sekitar 2 cm. Kemudian cabai merah keriting saya gunakan 3 buah biar warnanya nanti agak kemerahan ya. Kemudian ada cabai rawit. Untuk cabai rawit merah bisa diganti dengan cabai rawit hijau. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing. Dihaluskan dengan tekstur yang masih agak kasar seperti ini. Kemudian disisihkan ya. Kita kumpulkan. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya saja. Kita akan menggoreng pindangnya terlebih dahulu ya. Sebelum dimasukkan pindangnya, ini saya taburin dulu dengan menggunakan tepung terigu. Kemudian masukkan pindangnya. Masak pindangnya sampai warnanya agak kekuningan ya teman-teman. Jangan terlalu lama juga, nanti hasil pindangnya jadi keras ya kalau kelamaan. Oke, ini warnanya sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat ya. Oke, sekarang lanjut kita tumis sambalnya. Ini saya menggunakan minyak yang sama ya. Kemudian ditumis sampai sambalnya matang. Sudah tidak langu lagi ya, warnanya juga kemerahan. Kemudian tambahkan air. Ini sedikit aja penambahan airnya. Kira-kira 1/4 gelas ya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur secukupnya. Tambahkan juga gula pasir ya, sedikit saja. Kemudian aduk sampai tercampur rata, masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih bisa masukkan ikan pindang dan juga lencaknya. Kemudian diaduk lagi, masak sampai kuahnya mengental dan lencaknya matang ya. Untuk tingkat kematangan lencak ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau saya memasaknya masih agak kletus-kletus ya. Kemudian masukkan juga kemanginya, aduk kembali dan dimasak sebentar saja setelah kemangi masuk, biar rasa kemanginya masih segar ya, atau bisa disesuaikan selera masing-masing. Oke, kalau rasanya sudah pas dan kemanginya sudah cukup kematangannya, dan bisa kita matikan kompornya. Lanjut pindah ke piring saji. Teman-teman bisa lihat di sini warna lencaknya masih segar dan ini aromanya enak banget teman-teman. Ada aroma kemanginya, ada aroma pindangnya yang sedap banget ya. Oke teman-teman, tumis pindang dan lencak sudah siap disajikan, dinikmatin dengan nasi putih ya. Nah, ini saya akan langsung cobain dengan menggunakan nasi putih ya. Ini saya ambil kemangi, lencak dan juga ikan pindangnya. Bener-bener rasanya tuh enak banget.
super enak malahan ya. Dan rasa pedas, gurih, lencaknya masih gledus, rasa segar dari kemanginya ini benar-benar sangat enak banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicoba ini ya, resepnya sangat mudah sekali bukan? Dan bahannya juga sederhana. Pada video kali ini saya mau memasak tumis kacang panjang, bakso, dan juga telur ya. Kebetulan saya masih ada stok kacang panjang di kulkas. Jadi kacang panjangnya ini nampak sudah tidak begitu segar ya teman-teman, tapi masih bisa dipakai. Ini sudah saya potong-potong, kemudian saya akan sisihkan dulu. Kemudian juga saya menggunakan 6 butir bakso. Ini baksonya homemade ya. Bakso yang saya gunakan ini bakso sapi ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah tidak ada bakso sapi, adanya mungkin bakso ikan atau bakso ayam, silahkan ya. Ini saya potong tipis-tipis seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu. Kemudian saya akan pecahkan 1 butir telur. Kemudian dikocok lepas seperti ini. Oke, sekarang kita akan sisihkan dulu. Siapkan bumbunya. Ini bumbunya simpel saja ya, cukup diiris-iris saja. Ada 4 siung bawang putih, diiris tipis seperti ini. Kalau mau digeprek, dicop atau mau diulek silahkan ya. Tapi saya masaknya yang simpel saja dan yang cepat. Kemudian juga ada 6 siung bawang merah. Ini sama ya, diiris tipis-tipis saja seperti ini. Ini bawang merahnya kecil-kecil ya teman-teman. Kalau gede-gede bisa menggunakan 3-4 siung. Kemudian ada cabai merah keriting, ini diiris serong tipis-tipis seperti ini. Kemudian juga ada cabai rawit ya, untuk pedasnya ini saya cuman menggunakan 4 aja. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip, cukup gunakan cabai merah keriting saja. Oke teman-teman, sekarang siapkan penggorengan. Kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Kalau bawang putih, bawang merahnya sudah layu, bisa kita masukkan irisan cabenya. Kemudian ditumis sampai layu dan kita sisihkan di tepi penggorengan. Kemudian kita akan mengorak-arik telurnya ya teman-teman. Jadi ini biar sekali jalan ya, biar cepat masaknya. Kalau bawahnya sudah kaku, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Ini teksturnya akan saya bikin agak gede-gede ya teman-teman. Jadi seperti ini caranya. Dan ini telurnya sudah matang ya teman-teman, sudah tidak berair seperti ini. Bisa kita campurkan bawang merah, bawang putih dan juga cabai, kita tumis kembali. Oke, ini sudah cukup ya. Sekarang kita masukkan kacang panjangnya, diaduk-aduk sebentar. Kalau mau cepet, kacang panjangnya ini bisa direbus terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang tambahkan sedikit air. Masak sampai kacangnya empuk atau matang, atau mungkin teksturnya mau setengah matang juga silahkan ya, disesuaikan selera masing-masing saja. Kalau kacangnya sudah matang, bisa kita masukkan baksonya. Kemudian aduk kembali sampai rata, sambil terus dimasak. Oke, sekarang akan saya bumbuin. Ini saya kasih kurang lebih 1 sendok makan saus tiram, kemudian setengah sendok makan kecap asin, kemudian garam sedikit saja karena tadi sudah menggunakan kecap asin. Kemudian juga ada kaldu jamur, atau bisa diganti dengan penyedap yang lainnya ya, yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Dan ini sudah pas rasanya ya teman-teman. Sayurannya juga sudah matang. Sekarang akan saya matikan kompornya
Dan kita pindah ke piring saji. Bagaimana teman-teman, sangat cepat bukan cara memasaknya, dan ini juga sangat enak banget. Sangat cocok untuk menu harian atau untuk sarapan juga oke ya, karena masaknya cepat, praktis, dan yang pasti bahannya juga mudah untuk didapatkan. Untuk bahannya ini saya menggunakan pare ukuran besar ya teman-teman. Ini saya beli itu satu biji ini harganya Rp5.000 ya. Dan ini saya belah menjadi 4 bagian seperti ini. Lalu bersihkan bagian tengahnya. Ini bagian biji ya. Ini kita buang. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan juga loncengnya agar teman-teman dapat notif video terbaru dari channel Risnadi DWD. Kasih like juga apabila teman-teman suka dengan resep maupun video yang saya bagikan, dan juga share ya di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin. Oke teman-teman, ini yang terakhir ya. Kita bersihkan bagian isinya. Ini parenya masih sangat muda ya teman-teman, bijinya juga belum keras ya. Kemudian pare ini kita potong jangan terlalu tipis ya, sedang-sedang saja seperti ini. Kalau terlalu tipis takutnya nanti kita remes pakai garam hancur ya teman-teman. Kalau terlalu tebal juga kurang enak ya, sedang-sedang saja seperti ini. Oke, setelah semuanya dipotong-potong, bisa kita pindahkan ke dalam mangkok. Untuk menghilangkan rasa pahitnya, ini saya kasih garam kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian diremat-remat seperti ini sampai keluar airnya ya. Nah, ini udah mulai keluar airnya. Dan ini nanti dibilas menggunakan air mengalir. Setelah nanti dibilas dengan air mengalir, bisa ditambahkan lagi garam 2 sendok makan, kemudian remet-remet lagi dan dibilas kembali. Begitu caranya ya, sampai 2 kali. Oke teman-teman, ini akan saya bilas dulu. Dan ini hasilnya ya, sudah dikasih garam. Prosesnya yang 2 kali tadi ini sudah dicuci bersih. Hasilnya masih utuh-utuh seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan yang kedua ini ada cumi asin. Cumi asinnya ini sudah saya rebus tadi sebentar ya teman-teman. Ini bisa direndam menggunakan air panas, bisa langsung direbus ya. Dan ini juga sudah saya cuci bersih. Sekarang cuminya saya potong-potong. Untuk potongannya ini ada yang saya potong menjadi 3 bagian, ada yang menjadi 2 bagian. Ini kebetulan cuminya itu saya gunakan cumi yang ada telurnya ya teman-teman, jadi rasanya sangat enak banget. Oh ya, ini ada tulangnya, akan saya buang. Untuk jumlah cumi disesuaikan selera masing-masing saja. Ini saya menggunakan kurang lebih 150 gram. Oke, ini cuminya sudah dipotong semua. Sekarang masukkan ke mangkok. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini saya menggunakan lengkuas, kurang lebih ini ada 3 cm. Ini saya iris tipis-tipis saja, tidak saya geprek. Kemudian ada cabai rawit merah, ini saya belah menjadi 2. Bisa juga mau diulek juga nggak apa-apa ya. Kalau mau dipotong kecil-kecil juga boleh, disesuaikan selera masing-masing. Kemudian untuk bumbu halus ini saya menggunakan bawang putih ada 5 siung, kemudian cabai merah keriting sudah saya potong-potong ini sebanyak 10 buah, kemiri 3 buah, kemudian ada 5 siung bawang merah, ini sudah saya potong kecil-kecil. Selanjutnya bumbunya dihaluskan menggunakan ulekan seperti ini ya. Kalau mau di blender juga boleh, silahkan saja.
Nah, ini sudah cukup halus ya teman-teman, kita sisihkan dulu. Siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini minyaknya sudah panas ya teman-teman. Oke, tumis bumbunya sampai harum ya. Kemudian masukkan lengkuas yang sudah diiris tadi. Tumis kembali. Nah, ini bumbunya sudah matang. Sekarang bisa kita masukkan cumi yang sudah diiris tadi ya teman-teman. Ini diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Api yang digunakan api ukuran sedang. Aromanya langsung keluar harum banget teman-teman. Benar-benar sangat menggugah selera. Aromanya cumi itu sangat enak ya. Nah, ini sudah cukup ya. Sekarang saya masukkan pare yang sudah diremes sama garam dan juga sudah dicuci bersih. Ini parenya sudah tidak pahit ya, tadi sudah saya cicipin. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak, jangan tambahkan air dulu ya. Kalau sudah mulai layu bisa ditambahkan dengan sedikit air. Ini airnya sedikit saja yang digunakan. Kalau kurang nanti bisa ditambahkan ya. Aduk kembali. Lalu masukkan cabai yang sudah dibelah menjadi 2 bagian tadi. Nah, ini airnya sudah mulai mengering ya, bisa kita tambahkan sedikit lagi. Kemudian tambahkan garam sedikit saja teman-teman, jangan banyak-banyak. Kemudian kaldu jamur dan juga gula pasir. Kalau cuminya sudah asin nggak usah dikasih garam ya. Ini tadi sudah saya cicipin, cuminya tidak asin, jadi saya tambahkan garam sedikit saja. Oke teman-teman, ini sudah matang ya teman-teman. Ini benar-benar aromanya sangat menggugah selera, harum banget. Oke teman-teman, ini akan saya matikan dulu kompornya dan langsung pindah ke piring saji untuk disajikan ya. Oke teman-teman, tumis pare cumi asin sudah siap dihidangkan bersama nasi putih. Hasilnya sangat cantik dan juga sangat menggugah selera. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman semua. Untuk bahannya saya menggunakan 1 bungkus tofu karena ini saya membuat porsi sekali makan ya teman-teman untuk 1 keluarga. Jadi saya gunakan cukup 1 bungkus saja, kemudian dipotong-potong. Untuk potongan tofu ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Dan ada telur puyuh ya teman-teman. Ini ada 9 buah ya, atau 9 butir. Kalau untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan selera saja. Kemudian ada 3 pohon pokcoy. Ini sudah saya cuci bersih ya, sudah saya potong bagian yang dekat akar ya teman-teman. Kemudian dipotong aja seperti ini atau sesuai selera saja. Kemudian sisihkan. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya cukup dikeprek aja seperti ini, kemudian dicincang kasar. Kalau teman-teman bawang putihnya mau dihaluskan bersama bumbu yang lainnya, silahkan ya, boleh-boleh saja. Oke, sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah. Ini tadi saat memotongnya atau mengiris-ngirisnya, mencincangnya, kameranya pas mati ya, mohon maaf banget. Akhir-akhir ini saya bikin video kok sering banget ya kameranya mati, mohon maaf banget ya teman-teman. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting. Ini diiris tipis-tipis bulat aja seperti ini ya teman-teman, atau boleh mau diiris serong boleh, mau dicincang kasar juga boleh, silahkan saja. Sisihkan dulu. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit yang hijau,
Boleh juga menggunakan cabai rawit yang merah ya, silahkan, karena cabai rawit merah lebih mahal, jadi saya gunakan cabai rawit yang hijau saja. Oke, sisihkan dulu. Kemudian kita akan goreng tofunya ya. Ini kita goreng tofunya sampai warnanya kuning keemasan. Digoreng dulu biar tidak hancur ya saat kita tumis nanti ya teman-teman. Oke, ini sudah matang. Selanjutnya akan saya angkat, tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita tumis dulu ya bawang putih dan juga bawang merahnya sampai layu dan aromanya harum. Jangan sampai warnanya kecoklatan ya teman-teman, nanti rasanya pasti berbeda ya. Oke, kalau sudah layu seperti ini bisa kita masukkan cabenya, cabai rawit maupun cabai merah keriting kita masukkan, tumis sampai cabenya layu biar tidak langu ya aromanya. Kalau sudah layu cabenya seperti ini, bisa kita masukkan sayuran pokcoynya dulu. Nah, untuk mematangkan sayuran pokcoy ini saya tambahkan sedikit air ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Untuk memasak sayur pokcoy ini cukup sebentar saja, nggak perlu lama-lama, nanti kalau kelamaan warnanya berubah agak hitaman ya. Lalu masukkan telur puyuh, masukkan juga tofu yang sudah digoreng tadi, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Masak sampai sayuran pokcoynya matang ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Wah, warna pokcoynya masih hijau segar seperti ini, dan ini juga sangat sedap banget loh teman-teman. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Nanti dicobain ya resepnya, sangat mudah cara membuatnya, bumbunya juga simple sekali, dan rasanya juga sangat enak banget. Sangat cocok ya untuk teman makan nasi. Ini sudah nggak perlu lauk lagi, sama ini aja sudah cukup ya. Untuk bahannya ini saya menggunakan tempe yang 1 papan kecil ya teman-teman, atau disesuaikan selera saja tempenya mau seberapa. Kemudian dipotong-potong agak tipis seperti ini, tapi jangan terlalu tipis. Kemudian potong memanjang seperti kita kalau mau membuat orek tempe ya. Oke, sekarang sisihkan. Saya juga menggunakan udang rebon yang ukuran kecil. Ini saya sudah cuci bersih ya, dan ini saya menggunakan yang tawar ya teman-teman, bukan udang rebon yang asin ya. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan sawi hijau. Ini saya menggunakan 3 pohon, sudah saya cuci per lembar ya. Kemudian dipotong memanjang aja seperti ini, atau disesuaikan selera masing-masing. Kemudian untuk bumbunya ini ada bawang putih yang 4 siung, ini nanti akan saya haluskan. Kemudian bawang merah, ini saya gunakan lebih banyak bawang merahnya, ini sama ya, dipotong kecil-kecil. Kemudian ada cabai, ini saya menggunakan cabai rawit merah, cabai keriting, dan juga cabai rawit hijau. Semuanya dicampur saja seperti ini dan dipotong kecil-kecil. Kemudian juga ada 2 butir kemiri, ini boleh disangrai dulu, boleh tidak ya. Semua bumbunya ini dimasukkan ke dalam blender, atau mau diulek juga boleh ya. Ini saya gunakan blender untuk menghaluskannya, dan tambahkan minyak goreng secukupnya dan haluskan. Kemudian ini saya tambahkan cabai merah keriting, saya iris serong-serong, ini nanti untuk mempercantik warnanya ya teman-teman. Oke, sekarang kita goreng dulu tempenya. Untuk tempe ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan, tapi tidak terlalu kering ya teman-teman ya. Kalau sudah warnanya kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Oke, sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini tidak perlu ditambahkan minyak lagi, karena tadi saat menghaluskan bumbunya sudah menggunakan minyak goreng.
Ditumis sampai bumbunya matang. Ini sudah matang dan minyaknya juga sudah keluar ya. Sekarang masukkan udang rebonnya, kemudian ditumis kembali sampai aromanya harum. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Ini sudah berubah warna, udangnya sudah matang, bumbunya juga. Sekarang masukkan sayuran sawinya, kemudian aduk sampai tercampur rata. Ini saya tambahkan sedikit air untuk mematangkan sawinya, kemudian aduk kembali, masak sampai sawinya setengah matang dulu. Nah, ini sudah setengah matang, kita bisa masukkan tempenya, masukkan juga cabai yang sudah diiris tadi ya, tambahkan garam, kaldu jamur, dan sedikit gula pasir. Gula pasirnya ini kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau sudah matang, rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali dan aromanya juga sangat harum. Ini benar-benar sangat enak banget. Cara membuatnya pun sangat mudah ya. Oke teman-teman, tumis sawi, tempe, dan udang rebon sudah siap untuk disajikan. Dinikmatin bersama nasi putih hangat. Ini sudah sangat enak banget, udah nggak perlu lauk lagi ya. Sama ini aja sudah cukup. Untuk bahannya ini saya menggunakan sawi putih. Ini sedikit saja ya, saya gunakan sekitar 8 lembar tapi ukurannya kecil-kecil teman-teman. Dan ini sudah saya cuci bersih. Sekarang saya potong-potong agak gede-gede aja seperti ini, atau bisa disesuaikan selera masing-masing untuk potongannya ya. Oke, sekarang bisa kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan putren. Ini saya menggunakan 250 gram, tapi bagian kulitnya saya buang ya, saya kupas. Sebenarnya bagian kulit bisa dipakai ya teman-teman, yang bagian mudanya, tapi kali ini saya hanya menggunakan bagian buahnya saja. Ini sudah dipotong serong, selanjutnya bisa disisihkan. Kemudian ada 6 buah bakso. Di sini saya menggunakan bakso sapi. Ini diiris agak tipis saja seperti ini biar jadinya agak banyak ya. Kalau tidak ada bakso sapi bisa menggunakan bakso ayam atau bakso ikan. Kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Saya juga menggunakan 1 batang daun bawang. Ini ukurannya agak besar ya. Kalau kecil-kecil teman-teman bisa gunakan 2 batang. Diiris kecil-kecil aja seperti ini. Oke, sisihkan. Kemudian untuk bumbunya ada 3 siung bawang putih. Karena saya masaknya tidak banyak, jadi bumbunya juga nggak banyak ya. Kemudian ada 5 siung bawang merah, ukurannya campuran ini teman-teman, ada yang gede ada yang kecil. Kalau gede semua bisa menggunakan 3-4 ya. Kemudian juga ada 4 buah cabai merah keriting. Ini sebelum dihaluskan kita potong-potong aja seperti ini. Dan untuk rasa pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau. Ini untuk cabai bisa disesuaikan selera saja ya. Kalau tidak suka pedas, cabai rawit hijaunya bisa di skip. Kemudian saya tambahkan 2 butir kemiri ya, biar nanti bumbunya agak kental. Oke, sekarang sisihkan. Nah, ini bumbunya sudah saya masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oke, kita haluskan dulu. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak, kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis bumbunya sampai matang, berubah warna, aromanya juga harum ya. Oke, ini sudah matang bumbunya, ini sudah mengental, warnanya sudah kemerahan seperti ini. Bisa kita masukkan putrennya terlebih dahulu karena ini memasaknya agak sedikit lama ya putrennya. Kemudian masukkan juga bakso, kemudian diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak seperti ini. Kemudian tambahkan air secukupnya saja ya untuk mematangkan putrennya.
Masak sampai putranya matang. Kalau putranya sudah matang, bisa kita masukkan sawi putihnya. Nah, ini tadi saat memasukkan sawi putih tidak kerekot ya teman-teman, mohon maaf ya, karena saya ngeklik ternyata tidak on ya. Kemudian saya tambahkan garam, kaldu jamur, boleh juga ditambahkan sedikit gula pasir kalau teman-teman suka, kalau nggak suka bisa di skip. Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Dan yang terakhir bisa dimasukkan irisan daun bawang. Kalau daun bawang sudah masuk seperti ini, bisa kita masak sebentar lagi saja ya, jangan terlalu lama. Oke teman-teman, ini sudah matang, rasanya sudah pas. Sekarang kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita sajikan di piring seperti ini ya teman-teman, kita tata biar rapi. Dan ini aromanya juga sangat sedap banget, warnanya cantik ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya tumis bakso Putren, menu sederhana yang sangat enak banget, cocok untuk sarapan, untuk menu sehari-hari. Ini cara membuatnya sangat mudah, cepat, dan juga bumbunya sederhana sekali. Kali ini saya mau memasak tumis pokcoy jamur tiram. Ini saya pakai jamur tiram 1 bungkus. Ini jamurnya disuir-suir ya teman-teman, disuir agak besar atau sesuai selera saja, mau disuir kecil juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau ini saya suirnya agak besar-besar ya. Ini sebelum dicuci kita suir-suir dulu seperti ini. Dan ini bagian yang dekat akar ya, ini kita buang ya teman-teman, itu kotor banget, itu nggak bisa dicuci. Oke, ini sudah disuir-suir semua. Sekarang kita pindah ke mangkok yang sudah diisi air. Lalu tambahkan 2 sendok teh garam. Ini agar kotoran dan kuman-kuman yang ada di jamur nanti bisa hilang ya. Kemudian tambahkan air lagi. Ini diaduk-aduk seperti ini, nanti dicuci ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di sini kotorannya sudah pada keluar ya. Nah, oke teman-teman, sekarang akan saya cuci saja. Ini dicuci, dibilas berkali-kali ya, sampai jamurnya benar-benar bersih. Oke teman-teman, ini jamur yang sudah dicuci bersih, kemudian sudah diperas juga, hasilnya seperti ini. Warnanya juga putih, bersih. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada pokcoy. Ini pokcoy saya beli 1 ikat, kalau di tempat saya juga mahal ya. Ini kecil-kecil seperti ini harganya Rp5.000 ya teman-teman. Dan ini bagian bawah itu dipotong, bagian dekat akar ya. Kemudian dibelah menjadi 2 bagian seperti ini. Ini belum saya cuci ya teman-teman, jadi saya belain dulu aja, karena nanti kalau dicuci masih utuh gitu, kadang masih ada kotoran di sela-selanya ya. Jadi mendingan saya potong seperti ini baru saya cuci bersih. Ini saya tambahkan garam juga ya teman-teman, biar nanti tambah bersih. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya. Dan aktifkan juga loncengnya ya, agar teman-teman dapat notif video terbaru dari channel Risnadi DWD. Oke teman-teman, ini pokcoy yang sudah dicuci bersih. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini saya juga menggunakan bakso sapi ya. Ini saya gunakan 4 buah saja. Kalau teman-teman mau baksonya lebih banyak ya boleh saja, silahkan. Ini baksonya diiris tipis-tipis biar jadinya banyak ya. Sekarang pindah lagi ke dalam mangkok. Sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan cobek ya, bumbunya akan saya ulek. Ini bawang putih, bawang merah sudah saya potong ya, agar lebih mudah untuk menghaluskannya. Kemudian ada cabai merah keriting, sudah saya potong juga, dan saya tambahkan 2 buah cabai rawit. Dan ini cabai rawit juga nanti akan saya iris ya, tidak saya ulek. Jadi biar tidak terlalu pedas banget.
Untuk resep lebih komplit teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Nanti akan saya tuliskan di sana. Nah, ini sudah cukup halus. Kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan daun bawang. Ini saya gunakan yang bagian putih saja. Dan ini daun bawangnya saya gunakan 2 batang karena kecil-kecil. Kalau besar gunakan 1 saja sudah cukup. Nah, ini cabai rawit yang tadi ya. Ini saya iris serong-serong seperti ini. Oke, sekarang kita akan tumis bumbunya. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas minyaknya bisa masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis sampai matang dan aromanya juga harum. Oke, sekarang masukkan bakso yang sudah diiris. Tumis sebentar. Lalu masukkan sayuran pokcoy. Aduk dulu sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang tambahkan sedikit air ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi airnya. Oke, kalau pokcoynya sudah setengah matang seperti ini, kita bisa masukkan jamur. Kemudian cabai. Untuk jumlah cabai disesuaikan selera saja ya teman-teman. Kalau tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip. Gunakan cabai merah keriting saja ya. Ini diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Ini akan saya tambahkan air sedikit lagi ya teman-teman. Ini tumisannya sudah mau matang ya. Sekarang saya akan bumbuin. Masukkan garam, kaldu jamur. Ini saya menggunakan minyak wijen. Saya tambahkan 1 sendok teh saja. Kemudian juga ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh, atau kalau takarannya sendok makan 1 sendok makan saja ya. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Kalau sudah pas dan jamur juga pokcoynya sudah matang, bisa kita matikan kompornya. Ini hasilnya seperti ini teman-teman, sangat menggugah selera. Dan ini air dari jamurnya juga sudah keluar ya, jadi agak nyemek-nyemek seperti itu ya teman-teman. Warna pokcoynya juga masih sangat hijau cantik seperti ini. Oke teman-teman, sekarang akan saya pindah ke piring saji ya. Ini aromanya juga sangat harum banget, sangat menggugah selera. Jamurnya itu rasanya kenyal ya teman-teman, jadi sangat enak banget, kayak daging gitu ya. Tidak kalah lah pokoknya sama daging. Dan ini sangat enak banget apabila kita nikmati selagi masih hangat ya. Oke teman-teman, tumis pokcoy jamur tiram sudah siap untuk dihidangkan. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan ini rasanya benar-benar sangat enak. Menu ini saya rekomendasikan buat teman-teman di rumah, untuk menu harian juga oke, buat buka puasa, sahur juga mantap. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kikil sapi. Ini saya pakai kikil sapi yang tipis ya teman-teman, tidak pakai yang tebal. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kikilnya saya potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya.
Ini akan saya potong kotak-kotak saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah dipotong semua, kita taruh di dalam piring dan kita sisihkan. Ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih ya. Kemudian kikil yang tadi dipotong direbus sampai matang. Sambil menunggu kikilnya matang, kita akan siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan pete ya. Ini petenya gede-gede, jadi saya akan potong kecil-kecil aja seperti ini. Saya menggunakan satu papan, tapi satu papan yang gede ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Kemudian ada cabai hijau yang besar ya. Ini saya menggunakan cabai hijau besar. Kalau misalnya tidak ada, bisa diganti dengan cabai hijau yang keriting ya. Ini diiris tipis serong aja seperti ini. Oke, kalau sudah, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbu aromanya ya, untuk bumbu cemplung ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk, dan juga daun salam. Oke, sekarang siapkan untuk bumbu halusnya. Ini saya akan haluskan menggunakan cobek, 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 2 cabai merah yang keriting, ini saya potong-potong sebelum dihaluskan. Kemudian cabai rawit, ini bisa disesuaikan selera saja ya. Tambahkan garam, kemudian haluskan. Ini saya haluskan teksturnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan kita beralih ke rebusan kikil. Ini kikilnya sudah matang, sekarang akan saya angkat. Oke, selanjutnya kikil yang sudah direbus ini akan saya cuci lagi ya, biar nanti tidak berlendir. Ini dicuci sampai bersih, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kita akan menumis bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan juga lengkuas, daun salam, dan juga daun jeruknya. Ini daun jeruknya diremet-remet dulu atau disobek biar aromanya lebih keluar. Kemudian tumis bumbunya sampai harum. Nah, ini sudah harum dan bumbunya sudah matang. Sekarang kita masukkan kikil yang sudah dicuci tadi ya. Kemudian aduk sebentar biar bumbunya merata. Oke, sekarang tambahkan kecap manis ya. Ini secukupnya saja, disesuaikan selera untuk kecap manisnya. Aduk sampai tercampur rata, lalu tambahkan setengah gelas air. Aduk kembali dan masak sampai kuahnya mengental, bumbunya meresap. Ini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, kemudian aduk kembali. Setelah kuahnya mulai menyusut seperti ini, bisa kita koreksi rasa. Ini masih kurang asin sedikit, saya tambahkan garam lagi, kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan yang terakhir ini saya masukkan pete dan juga cabai yang sudah dipotong-potong tadi ya. Kemudian diaduk-aduk sambil terus dimasak. Ini untuk petenya saya masak setengah matang saja, jadi saat dimakan nanti masih krenyes-krenyes, seger, enak banget ya. Kalau teman-teman petenya mau dimasak matang juga silahkan ya, disesuaikan selera saja. Dan ini sudah mengental, rasanya sudah pas. Saya akan pindah ke piring saji. Dan inilah hasilnya, tumis kikil pete cabai hijau. Sangat mudah dan juga enak banget rasanya. Ada pedas, gurih, sedikit manis, cocok banget buat temen makan nasi anget-anget ya. Udah nggak butuh lauk apa-apa lagi, sama ini aja sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.